Halo, selamat malam teman-teman semua. Saya Agustinus Wahyu Nugroho. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai sensor yang sangat unik, bentuknya yang sangat unik ya teman-teman ya, berupa silinder panjang dan ada ulirnya. Nah, sensor ini merupakan jenis sensor induktif. Sensor induktif merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi logam, baik logam yang kecil maupun logam yang besar, sehingga sensor ini sangat banyak sekali digunakan untuk mendeteksi berbagai logam, diantaranya pada saat proyek-proyek mahasiswa di pabrik maupun untuk kepentingan proyek lain. Nah, sensor ini bisa dibeli dengan harga Rp30.000. Kemudian untuk spesifikasi yang ada pada sensor ini itu akan kita lihat satu persatu. Jadi pada saat kita membeli sensor seperti ini, kita akan mendapatkan tentu saja satu sensor ini, kemudian kabel sepanjang kurang lebih 60 cm. Kemudian kita juga akan mendapatkan dua buah mur yang bisa kita gunakan untuk mengkaitkan sensor ini pada housing sensor ataupun bracket sensor yang bentuknya bermacam-macam tergantung kebutuhan kita. Nah, sensor ini ada nomor serinya LJ12A3/4-Z-BY dari Levirco. Kelihatannya produksi Cina ya teman-teman ya, ada tulisan Cinanya. Kemudian sensor ini adalah PNP NO dengan jarak sensingnya 4 mm jarak sensingnya. Kemudian di sini kita di bagian bodi sensor ini kita bisa memanfaatkan gambar wiring atau instruksi ketika kita akan melakukan wiring yang sudah disertakan pada bodi sensor ini ya. Ada 3 kabel yang ada pada sensor ini, yaitu brown, coklat, black, hitam, kemudian blue atau biru. Sedangkan untuk wiringnya nanti kabel coklat biasa ya untuk plus, kemudian kabel biru untuk minus, kemudian hitam untuk sinyalnya. Dan sensor ini bisa berfungsi efektif pada tegangan yang disarankan 5 hingga 36 volt DC. Kemudian arus maksimal yang disarankan adalah 200 mA. Proximity switch ya teman-teman ya. Ini dia. Oke, bentuknya seperti ini. Panjangnya kurang lebih 5 cm. Kemudian ini tampak depan, kurang lebih diameter sensingnya 1 cm. Kemudian di bagian belakang kita bisa melihat indikatornya ada di belakang. Indikatornya berwarna merah, kemungkinan LED merah ya. Oke, kita tadi sudah melihat sedikit. Sekarang saya akan hubungkan kabel biru ke negatif, kemudian kabel coklat ke 12 volt. Kemudian untuk kabel hitam belum saya hubungkan, kita nanti akan menghubungkan ke lampu indikator panel ukuran 12 mili. Oke, ini dia, sudah saya tambahkan di sini nanti ya teman-teman ya. Ini
untuk mengecek apakah ada tegangan atau tidak saja ketika sensor ini dihubungkan ke power. Nah, karena sensor ini merupakan sensor jenis PNP, maka output tegangannya adalah 0 volt ketika tidak mendeteksi benda logam dan 12 volt ketika mendeteksi logam. Oke, saya hubungkan ke power DC. Saya mempunyai test pen untuk bahan sensingnya. Saya akan dekatkan ke bagian biru. Ini merupakan bagian yang digunakan untuk sensing spotnya ya teman-teman ya. Saya akan coba mendekatkan benda logam saya ke depan sensing spotnya. Nah, ini dia. Jarak sensinya sekitar 3 hingga 4 mili ya, sesuai dengan spesifikasinya 4 mili tadi. Kemudian kita bisa melihat lampu indikator yang telah include di badan sensor ini di belakang ya. Nyalanya merah teman-teman, nyalanya merah. Kemudian nyala dari lampu indikator yang ada di bodi ini sama dengan lampu yang ada di kabel hitam atau tegangan yang keluar dari kabel hitam. Nah, ini dia teman-teman, bisa menyala. Nah, ini posisinya lampu hijaunya saya singkirkan dulu ya teman-teman ya. Pada saat ini sensingnya saya dekatkan di depan, tepat di depan sensor ini. Nah, saya akan mencoba bagaimana jika sensor ini diberikan semacam gangguan, yaitu berupa sensor bahan logam, entah itu di atasnya, di bawahnya, atau di sampingnya. Saya akan mencoba. Jika kita tadi meletakkan di depan dan sensornya menyala, kemudian saya akan coba di atas. Nah, ketika ya teman-teman ya, ketika di atas sensing spotnya ini saya berikan logam, sensornya tetap tidak mendeteksi. Berarti sensor ini bagus ya teman-teman ya, dia hanya mendeteksi bahan logam yang ada di depan sensing spotnya saja. Nah, lampu indikatornya nyala. Begitu teman-teman. Nah, untuk sensor ini karena dilengkapi dengan mur seperti ini, kita bisa untuk mendekatkan ataupun mengubah posisi maju mundur dari sensor ini dengan mudah ya teman-teman ya. Karena bodi sensor ini merupakan drat. Jadi model drat seperti ini memang sangat memudahkan penggunanya untuk melakukan adjusting dari posisi sensor tersebut. Oke teman-teman, demikian video dari saya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jika ada pertanyaan silakan untuk menulis di kolom komentar. Terima kasih.